bersama-sama dan kita mau berkata, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. It's the name above all names.
haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, syukur, haleluya. Ini kami Tuhan, siap Tuhan untuk Engkau pakai, siap untuk Engkau urapi kami semuanya. Hati kami rindu dan terbuka untuk firman-Mu, biar setiap kami boleh diubah menjadi serupa dengan Engkau. Biar perkristenan kami Tuhan bukan satu teori, kekristenan kami Tuhan bukan satu pertunjukan, tapi satu hidangan yang baik di hadapan Tuhan dan sesama kami semuanya. Engkau memberkati kami semua, Engkau menyucikan kami semua. Biar segala kotoran karakter pikiran kami, hati kami Tuhan yang keras, biar hari ini Tuhan Kau bersihkan semuanya. Yaitu juga ketika kami mulai Tuhan meninggikan diri kami, meletakkan diri kami, ego kami di atas segala-galanya. Kami merasa benar, oleh sebab itu Tuhan ampuni kami. Karena kami tahu tidak ada satupun yang baik di antara kami. Hanya karena kasih-Mu yang melawat kami. Sehingga Engkau pelan-pelan mengubah kami melalui firman-Mu. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan Kau memberi kekuatan dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya! Amin. Glory, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara kita melihat pasangan kita ini gak berubah-berubah, kita rasa capek. Tetapi kerap kali saudara kita gak tahu kalau orang capek dengan kita juga. Bahkan mungkin Tuhan melihat ini kok gak selesai-selesai. Baru 1 hari mau berubah, besok kembali ke karakter lama. Kalau setiap minggu, setiap hari, setiap bulan tidak ada peningkatan baik iman dan karakter kita, berarti kita masih berhenti di tempat. Berarti seakan-akan kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu, saudara, bukan bisa mengubah kita. Seakan-akan hanya cuma menyejukkan hati kita. Bukanlah seperti itu. Firman itu seperti pedang bermata dua. Kalau saudara tahu bahwa firman itu dari awalnya itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sehingga ketika kita mendengar firman baik kita senang gak senang, saudara kita buka. Maka kita tahu apa yang dikatakan itu ya dan amin. Ketika kita mengimani firman itu dan kita mau melakukannya, pasti bagian Tuhan akan dikerjakan juga. Tetapi kalau kita mendengar dan kita tidak mau ada perubahan, saudara, menurut saya ini, kekristenan kita ini hanya cuma hura-hura. Hanya cuma kumpul-kumpul tanpa ada target, tanpa ada sasaran. Mungkin sasaran kita itu hanya ya secara jasmani lebih kenal banyak, mungkin juga lebih banyak koneksi mungkin saudara. Tetapi tidak ada koneksi dengan Tuhan. Yang kita tahu oh ini teman ini bisa saya ajak untuk ya berjalan-jalan olahraga. Yang ini bisa saya bawa untuk bisa bisnis. Saudara lupa ada Tuhan. Yang harusnya kita punya hubungan lebih dekat. Karena dia bisa mengubah nasib kita. Oleh karena itu saudara mau tidak mau, biar melalui Day of Fire ini, kita harus ambil satu keputusan, komitmen malam ini. Bahkan setiap ibadah selesai kita harus ambil satu komitmen, keputusan. Umpama hari ini saudara ambil keputusan, aku mau berubah. Aku mau sungguh-sungguh. Itu harus diambil keputusan. Minggu depan aku lebih maju lagi. Jadi setiap minggu itu ada saudara sasaran yang tercapai. Kalau seseorang peperangan saudara, dia pasti merebut daerah-daerah. Setelah daerah direbut, dia ambil lagi daerah lain. Nah jangan sampai saudara iblis yang merebut kita terus. Kita dari 200, 300, 400 berantem, saudara rebut, hilang 50, cari lagi. Nanti di tempat itu kita senang lagi, rebut, pecah lagi. Jadi iblis yang merebut tempat kita. Bukan kita merebutnya.
Sebab itu lupakan semua persoalan antar kita, antar suami istri, pandanglah Tuhan, dan kita harus ada dua pilihan. Kita yang ngalah atau dia yang mengalah. Dan yang lebih mudah adalah kita. Lebih mudah dikerjakan, memang saudara lebih sakit. Tapi itu lebih mudah. Daripada menyuruh orang ngalah, lebih baik kita yang ngalah. Tanpa kita berdebat, tidak lelah, tidak capek, tidak mendoakan dia. Gitu. Saudara mendoakan dia rasanya bisa, kenapa tidak mendoakan diri sendiri? Sebab itu saudara, kalau saudara lihat, kok nggak capek-capek Pak Pendeta ini kalau khotbah semangat terus, saya mau tanya, kenapa saudara nggak capek-capek untuk berubah? Betul, gitu loh. Harusnya saudara, ini pendeta ini, waduh, ngotot terus. Saya ini salah, harusnya saya yang berubah. Harus dibalik saudara. Karena firman itu ketika saudara tangkap bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Sehingga tidak boleh dilemparkan ke tempat lain. Kita lihat dulu temanya gerakan roh Allah. Gerakan roh Allah. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 4. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ini saudara menunjukkan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali. Itu bicara kepada seorang tokoh. Saat itu saudara tokoh Yahudi, tokoh agama yang cukup terkenal bernama Nikodemus. Tetapi agamawinya mereka, saudara, apa yang dia lakukan selama itu perlu dilahirkan kembali supaya kita tidak hidup secara agamawi dan kita menonjolkan berapa lama kita di gereja, saudara, berapa banyak kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita harus tanya berapa lama saudara kita ini sudah menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Kerap kali kalau kita bicara sama orang, saya sudah 20 tahun nak. Gitu. Tidak usah ngomong lagi. Anaknya bilang 20 tahun gak hasilkan apa-apa. Ini kalau pohon sudah lama ditebang. Saudara. Jadi gak perlu ngomong berapa lama kita di gereja. Berapa lama kita pelayanan. Saudara, gak perlu. Tetapi tunjukkan buahnya. Supaya orang tahu berapa banyak atau berapa lama kita ini sudah tumbuh. Setiap pohon itu pasti ada waktunya untuk berbuah. Nah kalau kita terus berbuah, dia tahu berapa kita sudah melayani. Sehingga saudara, itulah yang harus dirubah oleh Nikodemus ketika Tuhan berkata seorang harus dilahirkan kembali. Walaupun saudara itu tujuannya supaya percaya Yesus Kristus. Tetapi menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan secara agamawi, kalau dia tidak menemukan kembali kebenaran firman di dalam kehidupannya dengan Allah, berarti dia cuma melakukan sama seperti orang lakukan. Kewajiban-kewajiban saja. Sehingga kita tahu bagaimana akhir Taurat, saudara, para imam orang Farisi yang ketika berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, dia berkata, hai ular beludak. Gak gampang itu ngomong gitu. Karena mereka itu orang tinggal di bait Allah. Memberikan persembahan perpuluhan, gak main-main mereka itu. Tapi kenapa sebut ular beludak? Sampai dikatakan munafik. Munafik. Jadi kuburan putih, saudara, itu kamu kapur, tapi dalamnya tulang belulang. Jadi seakan-akan menunjukkan agamaku ini bagus, ibadahku ini bagus. Tapi hati kita, hidup kita masih penuh dengan bangkai. Bangkai apa? Sakit hati, ya kecewa. Ini ulang-ulang sudah ngomong. Tapi saudara pasti ngomong, ini aku sudah dengar banyak. Persoalannya tidak pernah buang banyak juga.
Ini merusak kita, saudara. Nggak menguntungkan kita. Kalau saudara tahu, kerap kali kita melihat seperti saya kemarin, malam sama pagi, pasti terima yang nggak enak terus. Gitu loh. Tetapi saya cuma berpikir gini, ya sudahlah, bangkai mesti dibuang lah. Gitu loh. Kita harus jadi baik terus. Makanya Tuhan berkata apa? Bahwa kita ini adalah terang dunia, saudara. Artinya terang dunia ini, saudara, manusianya. Saudara, manusianya itu yang harus terang. Bukan, saudara, tata cara agama kita. Tapi bagaimana kita ini, saudara? Tadi pujiannya sangat bagus, menawan kita, mengangkat kita. Apakah saudara juga bisa berjumpa dengan orang itu memuji Tuhan karena kebaikan kearifan kita. Jangan nanti pujiannya mantap sekali, saudara keluar air liur, air mata, tapi ketemu orang keluar air mata karena sakit hati. Kita keluar air mata karena terharu di jamaah Tuhan. Tapi saudara membuat orang keluar air mata karena kelakuan kita. Jadi kita bukan rumah Tuhan, saudara. Kita nggak bisa kayak WL tadi nyanyi seperti itu. Tapi kelakuan kita ini bisa membuat orang bisa, saudara, keluar air mata. Artinya Tuhan terima kasih, dia mengucap syukur. Makanya saudara, hari ini ayo kita harus ada komitmen. Kalau enggak komitmen kita ini duduk capek, saudara sudah 20 tahun di gereja, Sabtu ninggalkan, ini itu, dengar khotbah, mungkin soal macam-macam. Terus kita ini ya begini saja. Sudahlah, kita harus ada sesuatu perubahan. Amin. Harus ada target. Makanya ada karakter Kristus, ada 21 karakter. Rata-rata kalau saya jumpa beberapa orang, dia sudah ada perubahan-perubahan. Nah, saya ingin supaya saudara perubahannya itu ya bukan semakin banyak datang ke gereja saja, atau melayani, atau memberi persembahan. Tetapi saudara harus lebih banyak lagi perubahan karakter-karakter hidup kita. Amarah kita, itu nomor 1. Sakit hati kita, kecewa kita, tersinggung kita, saudara. Terus ego kita nggak mau disenggol orang. Dan terutama suka ngomongin orang. Nah, ini lebih baik ngomong tentang Tuhan saja. Nah, ini namanya saudara kita perlu untuk kelahiran baru. Artinya, saudara bukan hanya percaya Yesus. Artinya manusia kita harus berubah total. Sehingga kita tidak boleh menunjukkan agamawi kita, berapa saudara status kita sebagai orang Kristen. Tetapi buah kekristenan itu harus nampak. Buah itu harus nampak. Jangan cuma bicara Kristen. Banyak orang tahu saya pendeta, tapi belum tentu dia melihat dari buah saya sebagai seorang pendeta. Sebab itu saudara, kalau kita melihat orang-orang yang mengalami kelahiran baru itu, yaitu orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, kita pernah percaya Tuhan, ya sudah percaya kan? Sekarang saudara, kita harus belajar melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, saya yakin kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui kita kepada orang lain. Contohnya Musa, ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, maka ketika dia turun tanpa sadar, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada pada dia juga. Kalau kita memandang Tuhan terus, saudara, saya yakin pasti juga orang akan melihat kita ada Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya kalau kita memandang sesuatu yang berbeda, pasti pikiran kita beda. Coba saudara lihat aja. Kalau saudara nonton film horor terus, kan tegang, darah tinggi naik semuanya. Terus kalau saudara nonton film setan terus, saudara jalan kadang-kadang noleh ke kiri, ke kanan, padahal gak ada apa-apa. Tapi kalau saudara nonton film yang ada malaikatnya terus, saudara senang. Kadang-kadang, wah ada malaikat. Padahal belum tentu ada juga. Gitu loh. Nah, disinilah saudara tergantung dari cara kita memandang. Kalau kita memandang sesuatu itu bahaya, jadi bahaya. Kalau persoalan yang kita hadapin, kita tahu bahwa ini diizinkan Tuhan. Kalau diizinkan, pasti ada yang baik. Contohnya, Adam dan Hawa diizinkan makan, bukan disuruh, dilarang, tapi diizinkan. Kalau nggak diizinkan, tidak mungkin dia makan. Tetapi diizinkan, pasti ada yang baik. Yang baik, dia turun ke dunia. Luar biasa enggak saudara? Pasti ada sesuatu. Jadi segala sesuatu kalau diizinkan terjadi dalam hidup kita, ingat, pasti ada yang baik. Pasti ada way out-nya. Enggak boleh putus asa.
Itu cara pandang kita. Makanya kalau ada musuh, ada masalah, jangan panik dulu. Tenang, ikuti ajaran firman Tuhan. Pasti kita akan melihat peluang yang luar biasa. Tapi kalau kita nurutin emosi kita, itu pasti jadi masalah besar. Itu kemarin malam saya coba, saudara. Wah, enggak karena saya cuma santai aja. Ngomong gini loh, kita kan teman sebagai pelayan Tuhan. Ya kamu gini, cobalah pikir. Berapa lama kamu pelayanan? 10 tahun. Berapa banyak kamu sudah korban? Sekian. Nah kalau kamu korban sekian, masa sekarang buah yang kamu layani sudah melayani, kamu jadi batu sandungan. Umur kita berapa tahun lagi sih? Mungkin 5 tahun kita akan pensiun. Kamu tega seperti itu? Dia diam, saudara. Berilah teladan, gak usah khotbah lagi. Kalau memang gak bisa khotbah. Kamu dulu nyuruh orang datang di gereja. Sekarang kamu gak mau ke gereja. Ya itu urusan kamu. Bagi kamu tidak ada masalah. Bagi anak buahmu yang kamu bimbing, pasti terluka dia. Jadi apa yang kamu tabur, sayang, kamu sendiri merusaknya. Saya ngomong baik-baik. Saya bilang, kamu doa deh. Gak usah berdebat, doa. Dia doa langsung ngomong, saudara. Tuhan buat aku menjadi teladan. Pendeta kadang-kadang lupa. Betul saudara. Kita juga namanya manusia. Nah kalau saya lupa apalagi saudara. Sama lupanya lah. Sudahlah kita ini semua itu gak ada yang baik. Lebih baik kalau kita melihat selumbar di mata orang, ayo kita lihat balok di mata kita deh. Karena ada banyak yang tidak baik dalam hidup kita. Kalau kita lihat orang itu sombong, dia sombong ya. Dia kok egois ya. Tuhan, aku jauh lebih sombong dan egois. Kita harus belajar begitu. Orang itu kasar ya, gini. Aku ini suka lebih kasar. Pasti kita harus lihat diri sendiri. Itu untuk memperbaiki kita ketika ada sesuatu yang kita lihat gak beres. Jangan ketika kita melihat yang tidak beres terus kita mengatakan itu salah. Sama seperti kita orang Farisi ketika berjumpa dengan seorang pemungut cukai. Dia berkata, Tuhan aku bukan pemungut cukai seperti ini. Aku memberikan perpuluhan, persembahan, ibadah, puasa. Aku tidak mencuri. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia membedakan. Harusnya dia melayani orang ini. Amin. Bukan membedakan. Itulah saudara, kerap kali kita melihat kesalahan orang lain, kita bukan mendoakan dan melayani. Terus kita membedakan bahwa kita lebih baik. Doa kita banyak tidak terjawab. Ya kalau kita sedang tidak terjawab, ya nggak apa-apa. Betul saudara. Tapi saya yakin semua orang sedang terjawab kan. Nah kalau terjawab ya, daripada doanya panjang-panjang, nggak terjawab terus saudara membuat korban 7 pendeta doakan saudara semuanya. Nggak terjawab juga. Nanti dianggap pendetanya itu nggak ada kuasa. Janganlah. Jadi kita harus tahu bahwa iman kita harus bertumbuh. Tidak boleh mengandalkan orang lain. Kita lihat hal yang kedua. Ayat ke-5 sampai ke-7. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, saudara, oleh roh. Bukan oleh daging. Oleh roh artinya saudara, daging adalah daging, roh adalah roh. Kalau daging mati, roh hidup. Kalau daging hidup, roh mati. Kalau saya marah, pasti. Kalau saya ngalah, pasti, saudara. Sudah itu hukum. Galatia 5 itu hukum. Ayat 16 sampai 19 itu hukum. Karena duanya bertentangan. Dua pertentangan itu daging sama roh. Ini bertentangan. Jadi kalau kita masih tetap, saudara, masih tetap ya emosian, masih tetap seperti ini, iri hati, sakit hati, masih tersinggung, berarti daging. Dosa saudara ngomong, kamu ini daging ya.
Ya semua mewah daging, saudara. Nggak perlu. Kalau saudara lihat ada orang gayanya mungkin kalau perempuan gini, kalau laki saudara gini, ya saudara bilang, ya ampun, dagingnya muncul kayak aku gitu saudara. Karena kita juga tetap dipengaruhi. Untuk mencapai ke situ tidak mudah. Tetapi Tuhan tunjukkan orang-orang di sekitar kita. Yang memang sudah bagus, cuma mungkin 1-2 menonjol dagingnya. Itu kesempatan kita bukan menghakimi dia. Kesempatan kita untuk mencapai target dan sasaran rohani. Kalau nggak gitu, saudara, kalau minggu dengar khotbah tok lupa. Karena khotbah ini besok minggu nggak dikhotbahkan lagi. Mungkin bicara etika. Jadi haruslah itu, harus diingat. Itu yang melatih kita. Ketemu orang, jadi kita bicara tentang daging. Nomor 1, ego kita harus matiin dulu deh. Saudara, kita harus matikan ego kita. Kalau kita tidak matikan ego kita, selamanya kita tetap aku terus. Bukan Kristus di dalam kita. Tapi kita ini kan sudah ditebus, dibeli mahal dengan darahnya. Sehingga hidup yang aku hidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus. Dan mulailah hari ini, jangan melihat ke belakang. Tataplah ke depan. Marilah kita teruskan berjalan terus saudara. Kita harus tahu bahwa sasaran itu sebagai rohani itu harus. Karena Tuhan juga punya sasaran targetnya. Yaitu jikalau kita tidak berbuah, maka dipotong. Betul ya? Nah berbuah, kalau nggak berbuah dipotong. Itu targetnya Tuhan. Nah kita juga harus targetnya, yang ditargetkan itu haruslah saudara. Kita harus melakukan semuanya itu. Mari kita matikan daging. Melalui apa? Ya melalui puasa salah satunya. Kalau ada orang puasa, saudara mau marah berhenti dulu dia. Gitu loh. Kamu ini isinya bilang puasa. Iya. Tunggu setelah jam 3. Betul saudara? Loh, pasti nanti jam 3 dia los. Gitu loh. Puasa itu tujuannya saudara untuk melatih diri kita. Supaya kebiasaan untuk mengekang. Karena kita tidak mungkin jadi baik terus. Pasti ada dorongan jahat itu muncul. Tapi kalau kekangan lebih kuat itu kita lebih gampang untuk menjadi orang yang berhasil. Orang kalau sabar itu pasti juga berhasil. Orang kalau nggak sabar nggak berhasil. Jadi jangan cuma mengandalkan minta berkat saja. Kalau karakter kita nggak dirubah. Kalau malas ya nggak bisa berhasil. Kalau rajin berhasil. Tapi kalau rajin nggak mengandalkan Tuhan juga tanda tanya. Tapi minimal rajinnya dulu, sabarnya dulu. Nah ini oleh sebab itu ayo kita tingkatkan apa yang roh mau. Kalau roh mau saudara tentunya hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia. Kita perbaiki. Sudahlah harga diri kita ini gak usah dipasang mahal-mahal. Gitu loh. Walaupun kita punya mobil mewah sekalipun, saudara itu kan mobilnya yang mewah. Gitu loh. Tetapi apakah hidup kita semewah mobil itu? Maksudnya rohaninya. Kalau rumah kita mau mewah boleh. Apakah hati kita semewah rumah itu juga? Saya ingin mendandani mobil saya bersih. Apakah kita juga sudah membersihkan hati kita? Setiap hari kita pasti bersihkan rumah, gak mungkin gak bersihkan rumah. Berarti setiap hari kita harus bersih-bersih dalam hidup kita. Hal yang ketiga, gerakan roh Allah, ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, orang yang dari roh itu ada gerakan roh Allah. Makanya saudara, apa yang kita rencanakan, saudara kerap kali tidak sesuai dengan hasilnya. Nah ada gerakan roh itu. Jadi jangan kecewa ketika kita merencanakan sesuatu dan tidak mencapai sasaran. Yang penting kita merencanakan dengan baik. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Berarti kita tidak mungkin tidak berencana. Berencanalah yang baik. Tetapi kalau tidak terlaksana, jangan sampai saudara sedih. Berarti roh Allah sedang bekerja. Jadi saya belajar untuk merencanakan yang baik. Saya nggak boleh malas. Merencanakan yang baik, ngatur sedemikian rupanya. Nggak jadi puter. Berarti ada gerakan roh Allah. Nah kita sekarang mau memperbaiki di mana ini. Mungkin di sini kita coba lagi, nggak bisa. Tetapi ada gerakan roh Allah itu.
Kerap kali yang terjadi saudara di luar dari pikiran kita. Terjadi di luar pikiran kita. Hal sesuatu yang hebat-hebat itu kadang-kadang di luar rencana kita. Tiba-tiba seperti ini, kita bingung. Kenapa? Karena ada roh Allah dalam hidup kita. Dan dia itu tidak nganggur. Dia selalu bekerja dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak mengizinkan dia kerja, kita merasa diri kita kerja tapi tidak kerja. Saudara, sama dengan Tuhan Yesus dibiarkan tidur saja. Sudahlah, tidak ada yang didik kita ini semua pintar, saya tahu. Tapi pintar kita itu saudara, sudahlah, itu terbatas. Tidak menjamin kita untuk berhasil. Tapi itulah standar kita orang pintar. Tetapi tidak selalu orang pintar itu berhasil. Berhasil datang dari Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Orang pandai itu banyak. Orang berhikmat itu banyak. Orang baik itu banyak. Tapi orang setia itu sedikit. Betul ya? Nah, kalau kita pandai, belum tentu kita setia. Kita baik, belum tentu setia. Kita berhikmat, belum tentu setia. Tuhan mencari orang yang setia. Karena dia ada di dalam diri kita. Dia memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak mungkin dikerjakan. Semakin pandai kita kuasa Tuhan, semakin terjebak. Karena kita membatasi dengan kepandaian kita. Karena cara kerja Allah itu di luar kemampuan kita. Tapi bukan berarti kita harus bodoh, bukan. Maksud kita, saudara, kita pandai, berhikmat, baik tetap. Tetapi kesetiaan itu tidak bisa tidak. Tapi saudara coba lihat. Kalau di gereja di mana? Atau di perusahaan. Orang pertama nurut. Dikasih kedudukan, diajar pinter. Setelah pinter, pindah. Betul ya? Apakah setia enggak? Enggak ada. Belajar kesetiaan itu enggak gampang. Makanya setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan suatu tanggung jawab besar. Kalau mau diberikan sesuatu yang besar, belajarlah setia. Enggak ada yang lain. Makanya saudara, saya waktu berapa tahun, sudah lupa itu. Ya tahun berapa itu, 96. Ketika saya duduk, ya saya ada Alkitab lah, saudara. Saya baca. Ruangan itu, saya lihat itu sepertinya ada matahari masuk. Waduh, kok bagus ya. Saya lihat gini, saudara, kok bagus ya. Waduh, bagus. Ada seperti embun, tapi ada matahari masuk, jadi berkilo-kilo. Suara itu berkata jelas. Dia panggil nama saya dan berkata, you have to go there. Because I have to go there. Yaitu saya harus kembali ke panggilan saya. Waktu itu saya punya tanggung jawab untuk misi ke NTT. Saya sudah lakukan 3-4 kali. Saya pikir, waduh ini daerahnya berat ini. Sudah Kristen semua. Tapi Tuhan katakan, kamu harus ke sana. Karena aku harus ke sana. Kata harus itu tidak dipaksakan. Tetapi itu satu ketentuan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah paksa. Makanya have to, bukan must to. Setelah saya pikir gitu, saudara, saya langsung berangkat. Dan apa yang nggak mungkin, jadi mungkin. Sejak tahun 96 sampai sekarang berapa ya? 26 tahun, betul ya? 26 tahun. Itu hampir di seluruh NTT, gereja-gereja yang bukan seperti kita. Kita boleh masuk di mana-mana. Kita boleh KKR, mau 1000 orang, mau 300, mau gereja sana itu boleh. Kalau bukan Tuhan yang buka, nggak mungkin. Itu gereja tradisional. Ada lagi saudara, ketika tahun 98, saya teringat itu. Ketika persekutuan yang kami bentuk, mulai mengalami perpecahan. Karena ada, ya saya ceritalah, pemilik rumah sama satu pendeta tamu lihat, kok banyak orang. Timbullah perpecahan biasa begitu. Saya bilang, sudahlah kita ngalah aja deh. Saya pendirinya, saya ngalah 8 orang, 9 orang. Ya sudah, daripada ribut, sudah kamu yang mimpin aja. Kita minggir. Waktu saya minggir, saya berdoa. Waktu saya berdoa, saudara lihat. Teman-teman yang saya doakan tuh, saya melihat ada apinya. Saya lihat ada api. Kecil gini saudara, ada apinya. Saya ngomong sama teman saya, ada apinya ini. Oh iya. Saat itu ada satu dulu, tokoh-tokoh yang sudah tua-tua saudara, bilang, Pak, kalau boleh, Bapak kan sudah tidak persekutuan, sudah misi.
Ayo garap. Garap apa? Ya bantu kita. Ya salah satu persekutuan pengusaha full gospel. Saat itu memang boleh dikatakan tahun 98, saudara boleh tanya di mana-mana lah. Itu lagi going down. Akhirnya kita mulai masuk. Sampai di Jakarta, sampai Australia, sampai mana. Kita orang biasa. Kita bukan pendeta. Kita bukan orang kaya. Tapi 130 terbuka. Sampai hari ini kita sudah nggak tahu berapa. Tapi kita tahu itu masih orang-orang yang kita kenal semuanya. Gerakan. Tapi kalau saya seandainya mempertahankan persekutuan berantem. Mungkin hari ini persekutuan terus, saudara. Dari kemudian persekutuan pengusaha ini sudah begitu melebar semuanya. Saudara, mulai Tuhan singkirkan lagi, cukup. Ayo kamu sekarang minggir-minggir melalui persoalan kecil. Ya sudah, kita ngalah lagi. Ngalah, terus Tuhan kasih nama apa? Saudara, suatu hari ketika saya lagi seminar di kota Melbourne. Terus saat itu ada kata-kata, waktu saya berdoa, blessing in the spirit. Kok nama apa? Apakah ini tema khotbah? Gitu. Enggak. Ternyata Tuhan buka gereja. Aduh Tuhan, saya rasanya sudah tidak maulah. Banyak berantem, banyak mak. Tapi Tuhan suruh. Dan sampai hari ini saudara, kalau nggak melewati hal itu, nggak mungkin ada gereja hari ini. Tepuk tangan dulu. Rasanya sakit kan? Misi saya diambil orang. Persekutuan diambil orang. Terus apa yang kita kerjakan kita digeser. Tapi Tuhan kasih saya tempat bukan tambah kecil, tambah naik. Jadi Tuhan tahu itu gerakan Allah. Gak mungkin Allah mengizinkan kalau kita masih tetap di situ dan bagus. Pasti ada rencana apa kita gak ngerti. Nah itulah saudara, kita harus tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Gerakan Allah itu saudara harus diikuti dengan firman Allah. Mengalah ya mengalah. Betul saudara. Ampuni ya ampuni. Rasanya sakit Pak, rugi. Itu gerakan Allah. Kalau mau gerakan Allah ya muncul ya mesti melawan daging. Gitu. Sakit luar biasa saudara. Mau gak sakit gimana kita bentuk pelayanan segitu gedenya bagus. Tapi Tuhan kasih. Di kota NTT saya melayani persekutuan. Ada kurang lebih 400 persekutuan yang kami bina. Tiba-tiba kami bawa teman, ya digeser lagi. Ya kita diem. Tapi bukan persekutuan. Malah gereja-gereja buka untuk kita. Karena persekutuan itu menyaingi gereja, kan dibawa gereja. Gitu. Ketika saya tidak melayani persekutuan, gereja buka. Jadi Tuhan angkat kita, saudara, lebih tinggi. Makanya diizinkan ada persoalan. Yang penting ikuti ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Dan karakter Kristus itu harus kuat di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengikuti gerakan Allah itu. Bukan gerakan kita. Coba nanti saudara pikir. Kalau saudara disakiti, manusia lama kita keluar. Enggak peduli kamu ya, macam-macam. Berarti saudara kita masih sering menggonggong. Jadi gonggongan itu harus dihilangkan semuanya. Ayo belajar simpan dalam hati. Dan sekarang ampuni, lihat yang baik. Allah sedang membawa kamu ke satu tempat. Yaitu kasih untuk mengampuni. Ketika kamu bisa, di situ ada upah yang tidak bisa didapat hanya melalui iman. Iman bisa dapat materi. Betul kan? Pengharapan bisa dapat apa? Kasih mungkin lebih dari segala sesuatu. Dapatnya apa Pak? Kalau namanya kasih, Allah adalah kasih. Kalau kita masuk kasih, pasti dapatnya Allah, Tuhan itu sendiri. Jauh di atas berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Kau memberkati setiap kami, menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kami Tuhan. Kuasai kami dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Buka hatimu. Hari ini Tuhan ingin masuk di dalam hatimu. Membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Manusia lama agamawimu. Dalam nama Yesus Kristus. Biar mulai hari ini karakter Kristus masuk. Gerakan Allah sedang menjamahmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Haleluya.
Terus Tuhan jamah setiap kami. Haleluya. Lawat umat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Kami haus Tuhan. Yes. Kami rindu. Syarabat. Kami ingin mencapai target Tuhan. Mengalir. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tidak pernah puas Tuhan berada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Bapa, berada di dalam hadirat Tuhan dapat memuaskan roh kami Tuhan Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Memberkati setiap umat-Mu tempat ini Tuhan. Secara pribadi keluarga mereka Tuhan Yesus. Supaya kami dapat rekomitmen kembali Tuhan. Kasih kami semula seperti dulu kami baru mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami semakin digairahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami butuh untuk gereja-gerejanya dari seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua umat Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Makasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.